Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 dengan materi Letter of Credit Ekspor dan Impor yang beranggotakan saya sendiri, Rizka Damayanti, dan dua teman saya, Donna Widya Prastika dan M. Najib Ridho. Di sini kami akan membahas tentang pengertian Letter of Credit, jenis dan mekanisme Letter of Credit, implementasi transaksi pembayaran Letter of Credit. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu pengertian letter of credit. Pada umumnya, letter of credit digunakan untuk membiayai kontrak penjualan barang jarak jauh antara pembeli dan penjual yang belum saling mengenal dengan baik. Dengan kata lain, letter of credit digunakan untuk membiayai transaksi perdagangan internasional. Tetapi, letter of credit bukan merupakan garansi atau surat berharga yang dapat dipindah tangankan. Letter of credit adalah salah satu instrumen pembayaran yang sangat penting dalam perdagangan internasional, yaitu dengan sebuah cara pembayaran internasional yang menggunakan eksportir menerima pembayaran tanpa menunggu berita dari luar negeri. Setelah barang dan berkas dokumen dikirimkan ke luar negeri, konsep letter of credit secara sederhana merupakan pengambil alihan tanggung jawab pembayaran oleh pihak lain atau bank atas dasar permintaan pihak yang dijamin untuk melakukan pembayaran kepada pihak penerima jaminan berdasarkan syarat dan kondisi yang ditentukan dan disepakati. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Donna Widya Prastika. Selanjutnya, jenis dan mekanisme letter of credit. Jenis letter of credit, ekspor dan impor. Revocable letter of credit. Pertama adalah LOC yang bisa dibatalkan ataupun diubah sewaktu-waktu secara sepihak oleh bank pembuka atau opening bank karena alasan tertentu tanpa adanya pemberitahuan lebih dulu kepada si penerima. Yang kedua, irrevocable. Sesuai dengan namanya, transaksi yang satu ini tidak bisa dibatalkan oleh satu pihak selama masa perjanjian tersebut masih dalam masa waktu yang valid. Yang ketiga, back-to-back LOC. Sifatnya seperti reseller, di mana si penerima ini sebenarnya bukan pembeli, tetapi hanya sekedar perantara. Nantinya, barulah si perantara ini menyalurkan barang yang dibelinya kepada penerima yang asli. Yang keempat, revolving LOC. Apabila melihat namanya, yakni revolving, maka bisa diambil kesimpulan bahwa letter of credit ini bisa dilakukan berulang-ulang, di mana kedua pihak yang bertransaksi bisa menggunakan kembali kreditnya untuk melakukan transaksi yang berbeda. Selanjutnya, jenis letter of credit ekspor dan impor. Yang pertama, unrestricted LOC. Tidak dibatasi adalah keunggulan utama dari jenis letter of credit yang satu ini, di mana dalam hal ini pihak eksportir maupun importir tidak dibatasi melakukan negosiasi di bank manapun yang diinginkannya, sehingga memberikan kemudahan dan juga fleksibilitas yang tinggi kepada pihak yang terkait. Yang kedua, SIC LOC, pembayaran langsung dan saat itu juga saat dokumen diterima oleh pihak bank adalah ciri khas dari kredit yang satu ini. Yang ketiga, Usance LOC. Berbeda dengan SIC, Usance memberikan tenggat waktu kepada pihak importir untuk melakukan pembayarannya. Biasanya, tenggat waktu ini diberikan oleh pihak eksportir. Yang keempat, Red Clause LOC. Jenis letter of credit yang masing-masing bank pembuka susah banget sih. Yang keempat, Red Clause LOC. Jenis letter of credit yang masing-masing bank pembuka LOC menuliskan klausa khusus menggunakan tinta merah. Klausul atau klausa tersebut berisikan tentang pihak bank pembayaran diberikan kuasa oleh pihak bank pembuka untuk membayar uang muka kepada penerima. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Muhammad Najib Ridho. Selanjutnya adalah mekanisme letter of credit, ekspor dan impor. Di sini ada jenis dan juga mekanisme letter of credit. Yang pertama itu pengajuan ke bank devisa. Pertama, importer atau opener harus mengajukan permintaan ke bank devisa terlebih dahulu. Bentuk pengajuannya adalah membuka letter of credit atas nama eksporter. Yang kedua, penyerahan barang ke kurir. Selanjutnya, pihak eksporter baru akan menyerahkan barang ke kurir. Setiap penyerahan barang, eksporter memperoleh bill of lading. Yang ketiga ada penyerahan bill of lading ke bank. Bill of lading yang diperoleh
oleh pihak eksportir diserahkan ke bank guna memperoleh pembayaran dan menyerahkan uang. Yang keempat, importer membeli bill of lading ke kurir. Bill of lading yang diberikan eksportir ke importer diberikan ke carrier. Penyerahan bill ke carrier guna menukar barang yang dikirimkan ke eksportir. Selanjutnya ada implementasi pembayaran transaksi letter of credit. Contoh implementasi pembayaran letter of credit yaitu seperti berikut. Pihak A merupakan seorang importir alat berat yang berasal dari Indonesia. Ingin membeli alat berat dari pihak B yang berada di London. Pihak B yang menerima pesanan dari pihak A menyadari kalau pihak A merupakan importir baru. Demi keamanan dan kemudahan pembayaran si pihak B, menawarkan menggunakan letter of credit sebagai metode pembayaran. Apabila setuju, B harus mendaftarkan diri ke bank sebagai pembayar letter of credit. Nantinya, pihak bank akan memproses semua kredit yang sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak. Karena memang letter of credit ini berfungsi untuk menjaga keamanan dan memberikan kemudahan dalam setiap transaksi. Itulah mengapa ada baiknya mulai sekarang mulai memahami tentang penggunaan sistem pembayaran yang satu ini. Terima kasih.